Baik, terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan untuk kelompok 4 yang diizinkan mempresentasikan materi pasar modal saham. Sebelum kami melanjutkan untuk pemaparan materi, izinkanlah kami, kelompok 4, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimadia Yumeta Pratiwi, NPM 099, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Idewa Gede Wisnuwadi Putra, NPM 127. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Cantika Dewi, NPM 227. Baik, perkenalkan, saya Niputu Wijayanti Danainten Dewi, NPM 310. Materi pertama yaitu pengertian saham. Saham merupakan salah satu jenis surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek. Saham diartikan sebagai bukti penyertaan modal di suatu perseroan atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuiditas, serta menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Untuk mendapatkan suatu saham, seseorang harus melakukan investasi atau penanaman modal ke suatu perusahaan atau persero, dengan mana menanamkan modal dibagi menjadi dua, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Yang pertama, penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Yang kedua, penanaman modal asing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal asing sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang menggunakan perpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Selanjutnya ada proses pembelian saham. Investasi saham ini adalah investasi dengan cara membeli sejumlah saham yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dan akan mendapatkan imbal hasil jika perusahaan yang disertakan modal mendapatkan keuntungan. Maka dari itu, untuk memberikan wawasan mengenai cara pembelian saham dalam investasi saham, maka kami berikan sedikit penjelasan mengenai tata cara dan alur dalam cara pembelian saham. Selanjutnya ada tata cara dan alur proses pembelian saham. Yang pertama ada membuka rekening saham. Langkah yang paling awal adalah Anda akan diminta membuka satu rekening saham yang tercantum nama Anda. Teknis pembukaan rekening saham sangat mirip dengan pembukaan rekening tabungan. Jika Anda membuka rekening tabungan, maka Anda sedangkan untuk membuka rekening saham, Anda perlu datang ke perusahaan sekuritas yang melayani pembukaan rekening saham. Tahap selanjutnya setelah Anda membuka rekening saham dan sudah menyetor dana awal minimal yang disyaratkan oleh perusahaan sekuritas, maka sewaktu-waktu Anda sudah dapat untuk mentransaksi saham. Jika penyetoran modal sudah Anda lakukan, maka selanjutnya adalah melakukan pemilihan saham-saham yang hendak Anda beli. Membeli saham. Pembelian saham bisa Anda lakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama melalui broker atau pialang saham. Anda bisa melakukan pembelian saham langsung melalui broker atau pialang saham. Bahkan, Anda bisa lebih mudah lagi, yaitu hanya dengan menelpon broker atau pialang saham tersebut ketika Anda melakukan pembelian saham. Cara ini bisa Anda lakukan jika Anda sudah mengenal dan mengetahui broker atau pialang-pialang yang ada di dalam bursa saham. Yang kedua, melalui memasukkan langsung order pembelian saham secara online menggunakan trading saham online system. Untuk cara yang kedua, Anda bisa melakukan pembelian saham melalui trading saham online system. Seperti namanya tentu, sistem ini menggunakan secara atau fasilitas online. Anda bisa menginstal sistem ini di komputer atau bisa juga langsung di smartphone. Selanjutnya ada proses penyelesaian transaksi jual beli, yaitu pasar reguler dan pasar tunai. Penyelesaian transaksi bursa di pasar reguler dan pasar tunai antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli dijamin oleh KPEI. Penyelesaian transaksi bursa yang dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai akan ditentukan oleh KPEI melalui proses netting dan dilakukan melalui pemindah bukuan efek dan atau dana ke rekening efek anggota bursa yang berada pada KSEI. Dalam hal kewajiban anggota bursa untuk menyerahkan efek tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka anggota bursa tersebut wajib untuk menyelesaikan kewajibannya dengan uang pengganti atau alternate cash settlement yang besarnya ditetapkan sebesar 125/100 dari harga tertinggi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, yang selanjutnya ada penyelesaian transaksi bursa pasar negosiasi.
Waktu penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara AB jual dan AB beli dan diselesaikan secara per transaksi atau tidak netting. Bila tidak ditetapkan, penyelesaian transaksi bursa dilakukan selambat-lambatnya pada hari bursa ketiga setelah terjadinya transaksi. Penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi dilakukan dengan pemindah bukuan secara langsung oleh anggota bursa jual dan anggota bursa beli dan tidak dijamin KPEI. Yang selanjutnya yaitu ada proses penjualan saham. Dalam sistem pasar modal, tidak sembarangan orang yang dapat menjual atau membeli saham. Ada syarat-syarat tertentu untuk melakukan transaksi jual beli saham. Berikut akan saya paparkan bagaimana gambaran umum proses atau tata cara jual beli saham. Proses penjualan saham. Langkah pertama untuk melakukan transaksi jual beli saham adalah harus menjadi nasabah di perusahaan efek. Seseorang yang akan menjadi investor harus terlebih dahulu menjadi nasabah atau membuka rekening di salah satu pialang atau perusahaan efek. Setelah resmi terdaftar menjadi nasabah, maka investor dapat melakukan kegiatan transaksi. Langkah yang kedua adalah pesanan dari nasabah. Kegiatan jual beli saham diawali dengan instruksi yang disampaikan investor kepada pialang. Yang ketiga yaitu pesanan diteruskan ke floor trader. Setiap pesanan yang masuk ke pialang selanjutnya akan diteruskan ke petugas pialang yang berada di lantai bursa atau floor trader. Yang keempat adalah pesanan dimasukkan ke JATS. Floor trader akan memasukkan atau mengentri semua pesanan yang diterimanya ke dalam sistem komputer atau JATS. Dalam tahapan ini, terdapat komunikasi aktif antara pihak pialang dengan investor agar dapat terpenuhi tujuan pesanan yang disampaikan investor untuk membeli ataupun menjual. Langkah kelima yaitu transaksi terjadi atau match. Pada tahap ini, pesanan yang dimasukkan ke sistem JATS bertemu dengan harga yang sesuai dengan tercatat dalam sistem JATS sebagai transaksi yang telah terjadi atau match dalam arti sebuah pesanan beli atau jual telah bertemu dengan harga yang cocok. Langkah terakhir atau keenam yaitu penyelesaian transaksi atau settlement. Tahap akhir ini dari sebuah siklus transaksi adalah penyelesaian transaksi atau sering disebut settlement. Investor tidak otomatis mendapatkan hak-haknya karena pada tahap ini dibutuhkan beberapa proses seperti clearing, pemindah bukuan, dan lain-lain. Hingga akhirnya hak-hak investor terpenuhi, seperti investor yang menjual saham akan mendapatkan uang, sementara investor yang melakukan pembelian saham akan mendapatkan saham. Baik, sekian penjelasan dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Macam-macam indeks saham. Berdasarkan hak kepemilikannya, maka saham dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada saham biasa atau common stock, merupakan saham biasa yakni tanda penyertaan modal individu maupun instansi dalam sebuah perusahaan yang menggantikan klaim kepemilikan terhadap penghasilan ataupun aktiva yang dipunyai oleh perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa melakukan berbagai hak. Beberapa hak yang dimiliki oleh pemegang saham biasa adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hak kontrol. Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Hal ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa saja yang akan memimpin perusahaannya. Yang kedua ada hak menerima pembagian keuntungan sebagai pemilik perusahaan. Pemegang saham biasa berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan, tetapi sebagian laba akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Yang ketiga ada hak preemptif, yaitu hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Hak preemptif memberi prioritas kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham baru sehingga persentase kepemilikan tidak berubah.
Selanjutnya yang B ada saham preference. Saham ini mempunyai karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap, tetapi bisa juga mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Ada dua hal penyebab saham preference serupa dengan saham biasa, yaitu mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembar saham tersebut dan membayar dividen. Perbedaan saham preferen dengan obligasi terletak pada tiga hal, yaitu klaim atas laba dan aktiva, dividen tetap selama masa berlaku dari saham, mewakili hak tebus, dan dapat ditukar dengan saham biasa. Karakteristik saham preferen adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. Yang kedua, tagihan terhadap aktiva dan pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. Yang ketiga, dividen kumulatif. Bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasanya. Yang keempat, konvertibilitas, dapat ditukar menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan pasal 66 UU nomor 40 tahun 2007, saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Dalam persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kurun yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Untuk mendapatkan suatu saham, seseorang harus melakukan investasi atau penanaman modal ke suatu perusahaan atau perseroan, dengan mana penanaman modal dibagi menjadi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.